Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Hari ini kalian akan belajar materi bahasa Indonesia mengenai membuat kesimpulan suatu teks bacaan atau teks laporan. Nah, materi ini sudah pernah dibahas ya pada pertemuan sebelumnya dan akan Ibu Guru jelaskan kembali untuk materi ini hari ini. Kesimpulan atau simpulan adalah pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok dari suatu bacaan. Kesimpulan itu disajikan dalam satu kalimat yang berisi pernyataan yang berasal dari ide pokok dalam teks. Kesimpulan dalam teks itu memuat pesan yang ingin disampaikan, intisari tulisan, dan ditulis dengan kosakata baku. Cara membuat kesimpulan itu yang pertama adalah membaca teks bacaan secara menyeluruh. Yang kedua, menentukan ide pokok setiap paragraf. Yang ketiga, menentukan kesimpulan masing-masing paragraf. Yang keempat, menyusun kesimpulan dari keseluruhan bacaan berdasarkan kesimpulan masing-masing paragraf. Jadi, sebelum membuat kesimpulan, kalian harus mahir terlebih dahulu ya dalam menentukan ide pokok di masing-masing paragraf. Sekarang, kita akan berlatih untuk menentukan kesimpulan. Perhatikan teks berikut ini. Langkah yang pertama dalam membuat kesimpulan adalah kita harus membaca terlebih dahulu keseluruhan teks. Nah, silahkan anak-anak baca teks ini terlebih dahulu ya. Bisa dengan cara mempause video ini, kemudian baru kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Langkah selanjutnya adalah menentukan ide pokok masing-masing paragraf. Di sini kita akan menentukan terlebih dahulu ide pokok untuk paragraf pertama. Tanaman anggrek merupakan salah satu tanaman hias yang paling banyak jenisnya. Jenis-jenis tanaman anggrek tersebar di daerah tropis. Keragaman itulah yang membuat tanaman anggrek spesial. Setiap tanaman anggrek memiliki bentuk bunga yang khas sehingga membedakan bunga anggrek satu dengan bunga anggrek lainnya. Nah, menurut kalian, di manakah letak ide pokok untuk paragraf 1 ini? Ya, benar sekali. Ide pokoknya itu ada di kalimat pertama. Jadi kalimat pertama itu merupakan kalimat utama. Sekarang kita akan coba untuk menuliskan ide pokoknya. Ide pokoknya itu kita tulis ringkasan atau inti dari kalimat utama. Jadi bukan semuanya ditulis, tetapi hanya intinya saja. Sehingga dapat kita tuliskan ide pokok untuk paragraf pertama, yaitu tanaman anggrek adalah tanaman hias yang paling banyak jenisnya. Sekarang kita akan menentukan ide pokok untuk paragraf kedua. Tanaman anggrek juga istimewa karena dapat hidup pada kondisi air yang rendah. Sebagai tanaman hias, anggrek dapat bertahan di dalam ruangan. Daun anggrek dapat menebal dan berfungsi sebagai penyimpan air. Bunga tanaman anggrek tumbuh dengan cepat sehingga tidak heran banyak orang yang membudidayakan tanaman anggrek. Apalagi nilai jual bunga anggrek cukup tinggi. Nah, anak-anak, berdasarkan teks ini, di manakah letak ide pokoknya? Yap, benar sekali. Ide pokoknya juga ada di kalimat pertama. Ya, jadi kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Jadi sekarang dapat kita tentukan ide pokoknya, yaitu tanaman anggrek dapat hidup pada kondisi air yang rendah. Itulah cara menentukan ide pokok untuk masing-masing paragraf. Sekarang kita beralih ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya yaitu kita tentukan kesimpulan untuk masing-masing paragraf. Di sini Ibu Guru sudah menuliskan kembali ide pokok untuk masing-masing paragraf. Sekarang kita akan
tentukan masing-masing kesimpulan dari paragraf-paragraf ini. Untuk paragraf pertama, ide pokok yang kita dapatkan adalah tanaman anggrek adalah tanaman hias yang paling banyak jenisnya. Kesimpulannya yang bisa kita tulis yaitu tanaman anggrek memiliki banyak jenis. Sedangkan untuk paragraf kedua, ide pokok yang kita dapatkan adalah tanaman anggrek dapat hidup pada kondisi air yang rendah. Jadi kesimpulannya bisa kita tulis tanaman anggrek tidak memerlukan air yang terlalu banyak. Karena kita sudah menemukan kesimpulan untuk masing-masing paragraf, sekarang kita tentukan kesimpulan keseluruhan untuk bacaan ini atau teks laporan ini. Cara menentukan kesimpulan bacaan yaitu dengan menyatukan kesimpulan-kesimpulan yang sudah kita dapatkan di masing-masing paragraf. Jadi, kesimpulan bacaan yang dapat kita tuliskan itu adalah tanaman anggrek memiliki banyak jenis atau varietas dan tidak memerlukan air yang terlalu banyak untuk hidup. Nah, jangan lupa saat membuat kesimpulan kalian harus memperhatikan bentuk kalimat bakunya ya nak ya. Itulah materi kita hari ini mengenai membuat kesimpulan teks bacaan atau teks laporan. Semoga anak-anak ibu guru di rumah dapat memahaminya dengan baik ya. Untuk tugas bahasa Indonesia hari ini yaitu mengerjakan latihan di buku tematik halaman 58 sampai 59. Oke, jadi kerjakan dengan baik ya di rumah dan jangan lupa dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Ibu guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.